Diskriminasi gender? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Karmax. Bersama aku, Prosafila Rika. Dan aku Salsabila Sabrina. Nah, hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa untuk ngebahas materi kami tentang permasalahan sosial. Halo Andro dan Rizky. Halo. Halo. Boleh perkenalan diri dulu. Halo semua, aku Andromeda Muhammad Raihan dari kelas 11 IPS 1. Aku juga dari kelas 11 IPS 1, Muhammad Rizky Effendi. Nah, jadi Andro sama Rizky mau ngejelasin tentang permasalahan sosial apa nih hari ini? Kelompok kami ngambilnya tema ketidakadilan. Ketidakadilan itu ada dua jenis, subordinasi dan dominasi. Oh, iya aku tahu tuh. Tapi nggak begitu paham sih definisinya. Ya karena itu kan mereka hadir di sini. Jelasin dong Andro sama Rizky. Jadi gini, subordinasi lebih banyak terjadi pada perempuan dan menjadikannya berada di posisi inferior atau lebih rendah. Nah iya bener, contohnya ada kasus baru-baru ini yang dimana ada seorang buruh dari perusahaan es krim terkenal, Ais, yang mendapatkan diskriminasi gender di tempat kerjanya. Diskriminasi gender? Jadi buruh ini didiskriminasi cuma karena mereka perempuan? Yap, bener. Parah banget tuh. Kalian tahu betul kronologinya? Perempuan berusia 25 tahun ini sudah berusaha mengajukan pemindahan divisi kerjanya karena penyakit demotriosisnya kambuh. Tapi apa daya, perusahaan justru mengancam akan menghentikannya dari pekerjaan. Elita terdesak dan tidak punya pilihan lain selain terus bekerja. Akhirnya, dia pun mengalami pendarahan hebat akibat bobot pekerjaannya yang berlebihan. Elita terpaksa melakukan operasi kuret pada Februari lalu yang mengangkat jaringan dari dalam rahimnya diangkat. Elita hanya satu dari banyak buruh perempuan yang hak-haknya terabaikan oleh Aisyah. Wah, ternyata kasusnya seberat itu. Gila. Terus gimana kelanjutan kasusnya? Apa udah beres? Yang gue denger sih, Sarinah selaku juru bicara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan atau FSEDAR yang mewakili Serikat Buruh ACE menyatakan bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini sudah terdapat 15 kasus keguguran dan 6 kasus bayi yang dilahirkan dalam kondisi tak bernyawa. Dan ini tuh dialamin oleh buruh perempuan ACE. Nah, si pihak ACE ini tuh telah membantah tuduhan tersebut. Perwakilan ACE Simon Audrey Halomuan Siagian menyatakan bahwa pihaknya sudah melarang perempuan yang sedang hamil untuk bekerja di shift malam. Tapi ya terlepas dari penjelasan yang diberikan, ACE tetap dapat kecaman dari berbagai pihak yang bahkan menghadapi aksi boikot. Tapi perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak buruh perempuan tampaknya masih jauh karena masih banyak perusahaan-perusahaan yang menelantarkan hak-hak buruh perempuan mereka demi mengejar efisiensi dan efektivitas produksi perusahaan. Nah, para pengamat buruh dan gender berargumen kayak praktik penindasan hak buruh perempuan merupakan akibat dari pelanggengan budaya patriarki di sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Waduh, parah sih ini. Gak habis pikir, udah 15 kasus keguguran dan 6 kasus bayi yang dilahirkan dalam kondisi yang gak bernyawa. Emangnya kejadian ini tuh kapan sama di mana sih? Ini tuh kejadiannya sekitar di akhir bulan Desember 2019 di Jalan Selayar 2, nomor 10 Tanjung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Udah lama juga ya kejadiannya, 3 tahun yang lalu loh. Iya ya, 3 tahun tuh. Nah, kalau kasus AIS ini kan kejadian di Indonesia. Kalau kejadian yang di luar negeri, ada nggak kasus yang mirip gitu? Kalau kasus Muslim Uighur yang kena diskriminasi di Cina termasuk masalah sosial ketidakadilan nggak? Termasuk lah ya.
Aku juga cukup tertarik sama kasus ini. Jadi Uighur itu sebuah etnis minoritas yang tinggal di ujung barat China, tepatnya di wilayah Xinjiang. Boleh dong jelasin kasusnya ke kita biar sama-sama tahu juga. Awalnya, bangsa Uighur ini tuh muncul awal dari abad 20. Mereka ini mendeklarasikan kemerdekaan dengan nama Turkestan Timur. Nah, ini yang bikin mereka dekat sama bangsa Turk, yang akhirnya bikin pemerintah Beijing curiga sama bangsa Uighur ini. Banyak lagi hal-hal yang bikin warga Uighur dicurigain sama orang-orang di sana. Dulu, pas Perang Dunia pecah, warga Xinjiang termasuk Uighur berusaha gabung sama Soviet, tapi gagal soalnya pasukan nasionalis kiriman Beijing udah pulang dan maksa mereka bertahan di wilayah kedaulatan RRC di tahun 1949, yang bikin warga Uighur dicap pemberontak oleh petinggi Beijing. Nah iya, warga Uighur juga sempat dianggap pengen melepaskan diri dari RRC. Makin parahlah diskriminasi mereka sampai-sampai lebih dari 10 juta warga Uighur dipersulit buat bikin paspor. Gara-gara perlakuan itu, bangsa-bangsa Uighur sempat menyerang balik bangsa Han yang selalu mudah buat lalu lalang ke luar negeri. Mereka ngincar aparat dari etnis Han. Dan paling parahnya itu, pada Januari tahun 2007, diperkirakan ada 18 orang ditembak mati gara-gara dituduh bergabung sama jaringan teroris internasional. Gara-gara itu, sampai ada kabar serangan militer ke beberapa kampung yang dikira teroris. Sampai larangan puasa bagi warga Uighur selama Ramadan. Gila banget kan? Tapi itu masih aja dibantah oleh birokrat Partai Komunis, yang dimana partai mayoritas dan yang dimana partai ini tuh adalah partai mayoritas di sana. Aku nggak bisa ngebayangin sih kalau ada di posisi para muslim Uighur, nggak akan kuat. Ternyata permasalahan sosial gini banyak terjadi di dunia ya. Dan yang pasti nggak menutup kemungkinan juga di sekitar kita ada permasalahan sosial. Nah, berhubung waktu kita menipis nih, kita akhiri dulu podcast hari ini. Makasih banyak buat Andro sama Rizky yang udah nyempatin hadir hari ini. Oke, makasih juga ya buat Ocha sama Salsa yang udah sedia jadi host buat podcast kali ini. Makasih banyak. Semoga podcast kali ini bisa menghibur dan bisa nambah wawasan kalian ya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Kami pamit undur diri, sampai ketemu di podcast Karl Marx selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskriminasi gender. Jadi buruh ini gak habis pikir udah 15 kasus keguguran dan oh udah. 긴장을 난 늦출 수 없어